Hello everyone, welcome to my video. Kayaknya udah lama banget aku nggak bikin video panjang ya guys. Aku sekarang tuh emang lebih sering bikin video short. Nah, di video kali ini aku tuh pengen bahas novel yang mungkin udah banyak banget yang baca. Dan novel ini tuh udah diangkat menjadi sebuah film. Dan filmnya itu sangat populer sampai sekarang guys. Coba sebelum aku bahas novel ini, kalian tebak dulu novel apa yang kira-kira mau aku bahas di video aku kali ini. Ini dia guys, novel yang mau aku bahas di video kali ini, novel Harry Potter dan Batu Bertuah, karya J.K. Rowling dari penerbit Gramedia. Novel ini terdiri dari 389 halaman dan yang aku punya ini cetakan ke-43 Januari 2025 guys. Siapa sih yang nggak kenal Harry Potter? Harry Potter ini tuh merupakan tokoh yang sangat ikonik ya guys ya. Film yang diangkat dari novel ini tuh masih populer sampai sekarang, bahkan kabarnya akan di-remake menjadi sebuah series. Nah, novel yang aku punya ini tuh merupakan novel terjemahan ya guys, dan buku ini tuh emang udah sangat populer banget. Novel ini tuh udah dicetak sampai 450 juta kali, bahkan udah diterjemahkan dalam 78 bahasa. Keren banget ya guys ya. Jadi kebayang dong sepopuler apa buku ini. Nah, untuk di video kali ini aku tuh nggak mau bahas tentang alur cerita atau review tentang novel ini karena pasti udah banyak banget video-video dari book vlogger di luar sana yang membahas tentang itu. Tapi aku tuh pengen bahas hal-hal yang ada di novel tapi nggak ada di film guys. Karena seperti yang udah kita semua tahu, novel ini tuh udah diangkat menjadi sebuah film yang udah tayang di tahun 2000-an awal. Itu pas aku masih kecil sih, pas aku masih SD. Dan di sini tuh aku udah marking beberapa scene yang ada di novel tapi nggak ada di film atau di skip dari film. Sebagian besar scene-scene di dalam film itu hampir sama kayak yang di novel guys, cuman ada beberapa detail yang di skip. Mungkin karena kalau di film itu kan terbatas sama durasi ya guys, jadi nggak semua yang ada di novel itu bisa diperankan dalam adegan di film. Nah, bagian pertama atau adegan pertama yang ada di novel tapi nggak ada di film itu ketika suatu malam Harry bermimpi. Jadi ini tuh terjadi saat Harry awal masuk ke Hogwarts di hari pembagian asrama. Nah, malamnya si Harry ini tuh bermimpi bahwa dia itu mengenakan sorban yang dipakai oleh Profesor Quirrell. Terus si sorbannya ini tuh ngomong sama Harry kalau dia itu harus pindah ke asrama Slytherin karena emang udah takdirnya begitu. Dan si Harry ini kan nolak ya, karena dia nggak mau masuk ke asrama Slytherin karena alasannya banyak penyihir-penyihir jahat yang dulu itu tinggalnya di asrama Slytherin selama bersekolah di Hogwarts. Nah, si serbannya ini kemudian tuh melilit kepala Harry semakin kencang sampai si Harry ini tuh kesakitan. Dan di situ ada Draco Malfoy yang ngetawain si Harry guys. Kemudian sosok si Draco di dalam mimpinya Harry ini tuh berubah menjadi Profesor Snape dengan muka yang ngeselin, seolah ngejek si Harry ini. Lalu muncullah sebuah cahaya hijau yang sangat terang dan itu membuat Harry akhirnya terbangun dari mimpi buruknya ini guys. Untuk scene kedua yang ada di novel tapi tidak ada di film, ini tuh terjadi saat Harry and the gang itu kepo tentang siapa sih Nicholas Flamel itu. Nah, kalau kalian ingat di filmnya, mereka menyelidiki siapa sih Nicholas Flamel dan Hermione kan yang berhasil menemukan buku yang menjelaskan tentang siapa sih itu Nicholas Flamel. Tapi kalau di buku, Harry itu yang lebih dulu ingat bahwa dia itu nggak asing sama nama Nicholas Flamel. Nah, si Harry ini bisa ingat dengan si Nicholas Flamel setelah dia melihat kartu dari coklat kodok. Jadi kalau kalian ingat di filmnya Harry Potter yang pertama, pas Harry naik Hogwarts Express, si Harry itu kan jajan banyak permen kan guys, salah satunya adalah coklat kodok. Dan di coklat kodoknya itu akan berisi kartu yang bergambar penyihir-penyihir hebat di dunia gitu, salah satunya adalah si Dumbledore. Dan di balik dari gambarnya itu ada penjelasannya guys, tulisannya tuh kayak gini. Profesor Dumbledore khususnya terkenal karena berhasil mengalahkan penyihir aliran hitam Grindelwald pada tahun 1945. Penemuannya untuk 12 kegunaan darah naga dan karyanya di bidang alkimia yang dikerjakannya bersama mitranya Nicholas Flamel. Nah, dari kartu tersebut
akhirnya si Harry ingat nih kalau dia tuh sebenarnya udah pernah denger nama Nicholas Flamel. Harry and the Gang terus nyari info lagi sampai Hermione menemukan sebuah buku yang menyimpan fakta-fakta tentang si Nicholas Flamel ini. Adegan ketiga atau bagian ketiga yang ada di novel tapi nggak ada di film itu adalah pertandingan Quidditch. Kalau kalian ingat di film Harry Potter pertama, permainan Quidditch itu cuman ada 1 kali scene kan. Padahal kalau di novelnya ini tuh ada 2 kali pertandingannya. Dan untuk pertandingan kedua, Profesor Snape ini menjadi wasitnya guys, karena dia pengen melindungi Harry atau dia itu nggak pengen ada kecurangan lagi yang menyakiti Harry atau pemain lainnya guys. Dan FYI guys, di novel ini tuh Profesor Snape sama Draco Malfoy itu jauh lebih ngeselin dibanding dari filmnya. Adegan keempat yang ada di novel tapi nggak ada di film adalah ketika, kalau kalian ingat scene tentang naga yang ditemukan oleh Hagrid yang dikasih nama Northbird, kalau di novel yang menyingkirkan si naga itu tuh adalah si Harry guys, dibantu dengan Hermione dan juga kakaknya Ron, Charlie Weasley. Tapi kalau di film kan nggak diliatin ya si naga itu tuh disingkirkan sama siapa, cuman ada scene Hagrid yang terlihat sedih karena naganya udah disingkirkan atau dipisahkan dari dia. Nah, adegan terakhir yang ada di novel tapi nggak ada di film itu ketika Harry, Hermione, dan juga Ron berhasil memenangkan pertandingan catur sihir. Kalau di film kan si Hermione dan Ron itu kan tetap tinggal ya. Kalau di novel, Harry dan Hermione itu lanjut ke babak selanjutnya di mana mereka itu akan melewati api ungu dan mereka akan dihadang oleh 7 botol. 3 botol diantaranya berisi racun, 2 botol berisi anggur atau wine, 1 botol akan membawa mereka selamat melewati api hitam, dan 1 botol lagi itu akan membawa mereka kembali ke api ungu. Jadi setelah si catur sihir ada api ungu, terus ada botol-botol itu, terus ada api hitam yang kemudian membuat Harry bisa mendapatkan si batu bertuah yang lagi dicari sama Profesor Quirrell. Nah, di scene ini si Hermione itu yang membantu Harry untuk menebak botol mana yang bener. Kalau di film kan habis catur sihir, si Harry langsung ketemu sama Profesor Quirrell yang berhadapan sama cermin Tarsah kan. Nah, kalau di novel tuh ya seperti yang aku barusan ceritain tadi guys. Aku suka banget sih sama narasi dari novel ini karena bener-bener gampang banget untuk diimajinasikan. Mungkin karena aku juga penggemar filmnya Harry Potter dan udah rewatch berkali-kali, jadi lebih gampang untuk mengimajinasikan narasinya. Dan mungkin itu semua guys, scene-scene yang aku temukan di dalam novel yang gak ada di film. Mungkin ada beberapa lagi yang belum aku sebutkan. Emang sengaja sih guys, karena emang detail-detail yang ada di novel yang di skip dari film itu rata-rata masih berkaitan sama yang di filmnya, cuman yang aku sebutkan tadi aja yang emang bener-bener gak ada scene-nya. Dan FYI guys, aku juga udah punya buku keduanya Harry Potter, mungkin akan aku baca akhir bulan ini, dan aku akan bikin video yang sama kayak video yang sekarang. So guys, kalian berminat gak untuk baca novel Harry Potter dan Batu Bertuah ini juga? Nanti aku kasih link dari novel ini di description box ya guys. Dan mungkin sampai di sini dulu video aku kali ini. Makasih yang udah mau nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian, and see you to the next video. Bye bye.